Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang nikah siri. Nah, yang lagi rame viral. Ini cari yang viral-viral. Karena kalau yang lain tiap hari sudah ada ya. Ini fikih yang kontemporer. Dari KUH pidana yang baru Bapak Ibu sekalian, yaitu ditetapkan pada tahun 2023, 2 tahun yang lalu, dan ini sudah mulai berlaku. Itu disebutkan di pasal 402, ancaman bagi orang yang melakukan nikah siri, ancaman pidana, penjara, yaitu 4 tahun 6 bulan bagi pelaku nikah siri. Jadi ancamannya itu pidana kurungan 4 tahun 6 bulan. Sementara di pasal 412 ada ancaman pidana. Kalau tadi nikah siri itu maksimal 4 tahun 6 bulan. Kalau ancaman pidana bagi orang yang hidup bersama di luar nikah, jadi kumpul kebo, itu maksimal 6 bulan. Jadi kalau kumpul kebo itu maksimal 6 bulan, kalau nikah siri maksimal itu 4 tahun 6 bulan. Lebih berat mana ini? Lebih berat nikah siri. Nih, kalau insya Allah kalau di masjid ini nggak ada yang nikah siri. Kalau ada 1, 2 Pak Haji, 3, 4, 5, 6. Nggak ada ya insya Allah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui nih, perkembangannya KUH pidana yang baru kita ini berbeda dengan KUH pidana yang lama. Kalau yang lama itu ada nuansa Belandanya, warisan Belanda maaf. Kalau ini sudah murni, lebih banyak Indonesianya. Itu yang terakhir itu. Benar apa tidak? Nah, sekarang udah diprotes. Yang melakukan perzinahan kumpul kebo itu 6 bulan, yang melakukan nikah siri itu 4 tahun 6 bulan lebih 4 tahun, lebih banyak 4 tahun. Nah, pertanyaannya betul apa enggak ini? Ya meskipun udah jadi undang-undang, kalau ini secara agama keliru ya nanti bisa dilakukan revisi. Karena tidak boleh undang-undang kita itu bertentangan dengan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya ada agama Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut dengan nikah siri? Ya, nikah siri. Nikah siri itu apa? Kalau nikah siri di dalam kitab fikih, nikah siri itu adalah nikah yang tidak rame-rame, hanya sedikit, tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Makanya hadis Rasulullah, a'linu an-nikaha, beritahukan tentang pernikahan itu. Tetangganya dikasih tahu, saudaranya dikasih tahu. Ini di fikih. Tetapi nikah siri dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu bukan itu. Maksudnya nikah siri dalam pemahaman masyarakat Indonesia adalah nikah syarat rukunnya terpenuhi tapi tidak dibawa ke KUA. Kan beda tadi nggih. Kalau dalam kitab fikih, nikah siri itu nikah yang tidak diumumkan. Enggak disampaikan ke tetangga, hanya sedikit orang yang tahu, syarat rukunnya terpenuhi.
Tapi kalau nikah siri dalam pengertian masyarakat Indonesia atau juga sering disebut sebagai nikah di bawah tangan, ya, yaitu nikah atau pernikahan yang terpenuhi syarat rukunnya yang ditetapkan oleh fikih, namun tanpa pencatatan resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi enggak dicatatkan intinya. Ini sudah. Jadi kalau dalam kitab fikih tadi, kalau yang kita kaji sekarang adalah nikah siri yang tidak dicatatkan di dalam ke KUA atau kepada instansi yang berwenang. Ini namanya nikah siri. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya nanti. Pernikahan nikah siri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Tapi masih koma gitu. Tapi haram jika terdapat madorot. Haram hukumnya sah kalau syarat rukunnya terpenuhi, tapi haram jika terdapat madorot. Madorot itu membuat sulit, membuat sakit, membuat kesulitan. Biasanya yang sulit itu membawa madorot itu kepada istri dan atau anak yang dilahirkan. Kan nggak ada pencatatan, dia dianggap belum menikah oleh negara. Negara ya, negara. Kalau menurut orang Islam sudah dianggap sudah nikah, tapi oleh negara kan belum menikah. Kalau belum menikah kan belum atau tidak mendapatkan hak suami istri, hak anak, waris dan sebagainya, nafkah dan sebagainya. Itu karena nggak dicatatkan maka tidak ada hak-hak itu. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita bahas. Saya beberapa minggu yang lalu itu naik taksi dari Depok UI Universitas Indonesia sampai ke Bogor. Taksi Bluebird, dia seorang perawat rumah sakit di sana. Pak, kok masih taksi? Ya, saya ngisi kegiatan. Jadi dia sudah bekerja di situ masih taksi ya, gokar gitu. Nah, dalam itu perjalanan itu kita ngomong-ngomong banyak, termasuk nanti yang kita bahas soal nikah siri. Saya nggak nyampaikan kalau saya dari Jember. Nah, saya pokoknya pakai baju bagus hari Minggu. Dia tanya, kok hari Minggu pakai baju bagus ini? Apa mau kemana gitu? Dicurigai sama dia. Hari Minggu kok pakai baju bagus kan kemana? Kalau hari pakai Senin kan bajunya bagus. Ini hari Minggu kok pakai bagus, naik taksi itu kemana itu? Dia curiga. Ya enggak apa-apa, ini mau ke teman saya gitu. Dia cerita soal Jawa Barat, soal ini tidak semua nggih, tapi nanti bisa jadi ya tentang gubernurnya, tentang fenomena itu. Dia bilang begini, itu Bapak kalau mau, karena saya pakai baju najis itu ya, kalau Bapak kalau mau nanti saya sampaikan ke tempat itu. Ke tempat mana Mas? Ini di puncak Bogor itu, di daerah itu ada tempat
pemukiman khusus. Khusus apa? Wah, dia sebut. Itu istilahnya sana. Ani-ani. Ani-ani, saya nggak paham. Ani-ani itu apa? Ya ani-ani itu, mohon maaf Ibu ya, perempuan yang dinikah oleh pejabat atau orang yang punya uang di tempat khusus itu, di satu perumahan itu, komplek itu isinya itu. Nah, tanya, iya di sana gimana? Ya mereka di perumahan itu nggak kelihatan, masuknya juga dalam. Tapi kalau sudah di komplek itu rata-rata rumah ini itu rata-rata istrinya sih. Ini kalau secara fikih boleh nggak? Kalau syarat rukun terpenuhi boleh ya. Kalau syarat rukun terpenuhi sah. Dia bilang begitu. Jadi satu perumahan itu banyak istrinya pejabat A, pejabat B, pejabat C dan seterusnya. Ya dinafkahi, ya diberi rumah, ya diberi mobil. Nah ini nanti dikontrak dia 2 tahun 3 tahun tidak ada kontraknya. Tapi kalau nanti itu dia cerai, ya nanti dia mendapatkan rumah, mobil dan seterusnya, katanya si sopir taksi ini. Dia ngomongnya ceplas-ceplos gitu. Saya bilang ya akhirnya saya turun, tak kasih nomor itu, nomor apa HP Pak, nanti kalau Bapak mau ngasih tahu ini kartu saya. Saya tunggu-tunggu nggak ada informasi lebih lanjut ternyata. Dia takut ya karena saya pakai kartu nama, ada nama profesornya jadi nggak dikasih tahu. Nggak ada kelanjutan ceritanya. Dan udah seru sekali selama setengah jam itu cerita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, fenomena itu ada seperti itu. Selama syarat rukunnya terpenuhi, maka nikahnya sah. Ya, ini soal pernikahan. Sahnya apa? Ada rukunnya itu ada suami, ada istri, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ada sigot ijab kabul. Ya, ijab kabul ya seperti itu. Nah, kita tahu syarat itu suami, istri, wali, 2 orang saksi, sigot itu rukun. Di dalam masing-masing rukun ada syaratnya. Misalnya syarat ijab kabul harus nyambung. Angkah tuka wazawajtuka mahtubataka bla bla bla. Langsung dijawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkuri halan. Dijawab mantap gitu. Karena sahnya sudah mantap banget jadi nggak usah sah, mantap sah, nyambung. Syaratnya suami adalah wasyirito fi zauji hilun wahtiyarun wa ta'yinun wa ilmun bihilil mar'ati lahu. Suami itu harus halal. Maksudnya gimana? Gak boleh ada hubungan mahram. Suaminya kalau mahram dengan calon istrinya gak sah. Ikhtiar, milih, ta'yinun, nyata ya. Jadi saya nikahi laki-laki yang ada di sana. Nah, kan masih belum jelas. Tapi kalau saya nikahi laki-laki si A ini, dan mengetahui kehalalan perempuan baginya. Jadi nggak boleh nikah yang punya hubungan mahram, ya, tidak boleh nikah yang tidak jelas suaminya. Demikian juga wa fi zaujati hilun,
Perempuan itu syaratnya harus halal, tidak boleh ada hubungan mahram. Nggak ada hubungan saudara. Oh, adiknya. Nggak boleh, nggak sah. Ya. Wa ta'yinun, perempuannya jelas. Bukan perempuan yang ada di masjid Raudhatul Mulisin, kan banyak perempuan. Nah, ini yang terakhir, wa huluwun min nikahin wa iddatin, dan sepi atau tidak sedang menikah dan tidak sedang dalam masa iddah. Nah, ini yang penting. Kalau suami tadi nggak ada ini. Jadi perempuan itu tidak sedang dalam pernikahan dengan orang lain. Misalnya dia mau menikah di Jember, perempuan ini, sementara dia punya suami di Jakarta, pernikahannya tidak sah karena dia masih dalam pernikahan dengan orang lain. Yang nikah yang di Jember yang nggak sah, batal ini, karena dia sedang menikah. Ini Bapak Ibu sekalian terjadi kalau di luar negeri ya, pekerja migran Indonesia. Sekarang itu namanya lebih halus, dulu TKI, TKW, sekarang namanya PMI, pekerja migran Indonesia. Itu dia masih punya hubungan pernikahan di Malaysia, kemudian dia dibalik ya, perempuannya punya suami di Indonesia, dia itu kemudian menikah lagi di Malaysia. Pernikahan yang di Malaysia itu tidak sah karena dia masih punya suami di sini. Ini gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau dibalik gimana? Laki boleh nggak? Ini bapak-bapak seru kalau bapak. Kalau ibu-ibu mohon maaf, itu ada persyaratan wahuluwun min nikahin, tidak sedang dalam pernikahan dengan orang lain. Kalau dibalik tadi, jadi suami itu, laki-laki itu punya istri di Jember dan dia menikah lagi dengan perempuan yang ada di Malaysia. Boleh nggak ini Pak? Boleh. Ini hukum kayak, jadi cerita ini biar. Karena yang ada persyaratan itu perempuan, laki-laki nggak ada persyaratan. Kenapa boleh? Karena ini hukumnya ya, meskipun ibu-ibu sekalian sakitnya di sini ya. Ini menyakitkan tapi sudah seperti itu. Jadi karena laki-laki boleh menikah maksimal 4. Jadi persyaratan tadi tidak ada. Kalau misalnya dia menikah lagi di Malaysia, di Indonesia masih ada istrinya, pernikahan di Malaysia tetap sah gitu. Karena dia dibatasi oleh 4 tadi. Tapi kalau dia 5, 6, 7, misalnya ada satu laki-laki kok punya istri 5, istri yang kelima itu dalam waktu yang berbarengan, istri yang kelima itu hukumnya tidak sah, harus dicerai. Nah, ini jadi nggak ada persyaratan tidak sedang dalam pernikahan dengan orang lain karena suami itu dibatasi maksimal 4. Kalau yang perempuan ada persyaratan ini karena tidak boleh poliandri. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, wahuluwun min nikahin wa iddatin, dan tidak sedang dalam masa iddah. Ini perempuan. Jadi ada perempuan, mohon maaf, saya ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kadang-kala ada yang iddahnya belum selesai langsung
tergesa-gesa menikah lagi, nggak boleh. Karena lihat bara'atur rahimnya. Kalau laki-laki gimana? Boleh nggak? Boleh. Karena laki-laki nggak ada iddahnya, tapi yo kebangetan. Ya, jadi istrinya meninggal hari ini, ya, nggak sampai 7 hari, besoknya langsung menikah lagi. Ini suaminya kebangetan, keterlaluan. Istrinya meninggal tidak innalillah, malah alhamdulillah. Ini suami yang nggak bener ini. Ya, moga-moga nggak ada di sini. Amin Allahumma amin. Ya, nggak punya rasa itu. Meskipun tidak ada persyaratan iddah, tapi etikanya tidak boleh. Etikanya nggak benar ya. Harus lihat kondisi itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perempuan itu ada syarat tidak sedang dalam pernikahan dan tidak sedang dalam masa iddah. Kalau menikah sedang ada pernikahan dan atau sedang masa iddah, maka pernikahannya tidak sah. Itu yang. Kemudian syaratnya wali, wafil wali ikhtiarun wa faqdu mani'in. Syaratnya tidak ada hal-hal yang manik ya, wali, ada wali nikah. Dia harus laki-laki. Tidak budak, tidak anak kecil. Saya kira ini sudah biasa. Dan yang terakhir adalah 2 orang saksi. Nah, ini yang penting di situ. Jadi ada rukun, ada syarat. Ada rukun, ada syarat. Suami, istri, wali, 2 orang saksi, ijab qabul itu rukun. Masing-masing ada syarat dan itu harus dipenuhi supaya pernikahan itu sah. Nah, di dalam pernikahan siri atau nikah di bawah tangan tadi itu hukumnya sah karena syarat rukunnya terpenuhi. Kalau syarat rukunnya terpenuhi sah. Tetapi haram, berdosa jika terdapat madorot. Misalnya suaminya tidak menafkahi istrinya. Kalau tadi saya contohkan yang tadi ani-ani misalnya meskipun ini tidak ideal, ada yang seperti ini. Ini tidak memberikan nafkah. Dia berdosa suaminya. Dan haram. Dia berdosa haram karena membuat madorot kepada istrinya. Membuat madorot kepada anaknya. Anak hasil. Nah, ini kan makanya Jawa Barat rame. Ramenya banget. Nah, ini karena tadi ceritanya di Jawa Barat yang soalnya ini tadi. Nih, Jawa Barat rame sampai sekarang, sampai perceraian dan seterusnya ya. Itu fenomena itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nikahnya sah tapi haram jika membawa madorot. Oleh karena itu, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Hanya nanti di KU, di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, di kompilasi hukum Islam tahun 1991 itu harus dicatatkan. Harus dicatatkan sebagai langkah pencegahan untuk adanya dampak negatif pada anak ataupun istri tadi. Jadi pencatatan itu biar nggak ada
madorot kepada istri dan anaknya. Jadi biar nggak ada madorot, ada namanya sadud dariah, menutup pintu jalan yang menuju kepada kerusakan. Kerusakannya apa? Ya, istri hak-haknya tidak dipenuhi, anak hak-haknya tidak dipenuhi. Yang lebih tragis, suaminya meninggalkan istrinya, suaminya meninggalkan anaknya. Dia kan merasa bebas. Ini kasihan. Karena itu pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif pencegahan untuk dampak negatif baik pada istri maupun anaknya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam, dalam hadis yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia itu ada la dororo wala diroro, tidak boleh membuat madorot kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kalau dia sudah niat itu haram, dosa dia. Enggak mau menafkahi, meninggalkan istri, tidak memenuhi haknya, itu dia dosa. Dia suami. Menafkahi suami. Tugas menafkahi itu suami, bukan istri. Kalau ada istri wanita-wanita Indonesia yang ikut mencari nafkah untuk keluarganya, itu adalah kebaikan dari para istri. Katanya Umar bin Khattab, walaisa biwajibin 'alaiha. Aslinya yang masak, yang mencuci, buat roti, menyusui anak-anak, itu laisa biwajibin alaisa, itu enggak wajib. Wajiban istri hanya taat kepada suami. Yang tadi itu enggak wajib. Kita nyuci, itu nyapu, itu tidak kewajiban perempuan, katanya Umar bin Khattab. Kalau ada istri yang mencari nafkah juga bukan kewajiban. Kewajibannya tetap suami. Kalau ada istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, itu kebaikan istri untuk menambah, menguatkan ekonomi keluarga. Nah, jadi pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah pencegahan untuk dampak negatif terhadap istri dan anak-anaknya. Namun demikian, nikah siri itu tidak boleh dipidanakan. Ini soal, kan pidananya tadi 4 tahun 6 bulan. Karena nikah siri itu kalau dalam hukum itu perdata, bukan pidana. Meskipun demikian, ya administrasi saja, tidak sampai kepada pidana orang yang melakukan nikah siri tadi itu. Kenapa? Karena sesungguhnya nikah siri itu pelanggaran terhadap aturan. Sementara perzinahan itu merupakan kejahatan dan kemungkaran. Jadi nikah siri itu pelanggaran terhadap aturan, tapi kalau perzinahan itu merupakan kejahatan dan kemungkaran. Mestinya yang kejahatan dan kemungkaran ini yang pidananya lebih tinggi tadi itu. Kalau nikah siri ya salah ya, menyalahi aturan. Tetapi tidak sampai pada ranah pidana. Karena kalau pidana itu nanti terakhir, kalau dalam hukum itu nanti terakhir itu pidana. Nah ini orang ini kan masih baik-baik saja, meskipun secara aturan dia tetap melanggar, tapi
seyogyanya tidak masuk pada ranah pidana sebagaimana disebut dalam KUH pidana pasal 42 yang diancam 4 tahun 6 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kembali kepada tema tadi, nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah nikah yang sah tapi haram jika terdapat madorot kepada pihak-pihak baik pada istri maupun kepada anaknya. Demikian, semoga berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.